Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Laila Purnamasari, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management. Perkenalkan, saya Indriani Puspitasari dengan NIM 170562007, selaku mahasiswa S1 Manajemen, Konsentrasi Sumber Daya Manusia, Angkatan 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan SWOT analisis dari PT Gojek Indonesia. Berikut adalah topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi dari SWOT analysis, terus yang kedua ada tentang PT Gojek Indonesia, lalu yang ketiga ada visi dan juga misi dari PT Gojek Indonesia, yang keempat ada SWOT analisis dari PT Gojek Indonesia, yang kelima ada kesimpulan, dan terakhir itu ada analisis dan juga saran yang diberikan terhadap SWOT analisis dari PT Gojek Indonesia. Untuk yang pertama ini ada definisi SWOT analysis. Jadi saya mencantumkan di sini analisis SWOT berdasarkan dengan pendapat dari Philip Kotler dan juga Gary Armstrong di tahun 2008 yang menyatakan bahwa SWOT ini adalah S adalah strength atau kekuatan, lalu ada W weakness atau kelemahan, terus ada O itu opportunity atau peluang, dan A itu ada ancaman atau dan T itu ada threat atau ancaman. Jadi menurut si Kotler ini menyatakan bahwa analisis SWOT itu digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini dijabarkan secara lebih rinci untuk strength ini adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kooperatif bagi perusahaan di pasar. Lalu ada weakness. Weakness ini adalah keterlibatan atau kekurangan dalam sumber daya manusia, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Lalu ada opportunity. Opportunity ini adalah situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Dan yang T itu ada threat atau ancaman, yaitu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Sebelum saya masuk ke analisis dari SWOT PT Gojek Indonesia, di sini saya izin memperkenalkan dulu sejarah singkat dari PT Gojek Indonesia. Jadi PT Gojek Indonesia sendiri itu sudah memiliki 45 lebih kantor cabang di Indonesia dan sudah berekspansi ke luar negeri juga. Tapi di sini untuk kantor pusat dari PT Gojek Indonesia sendiri ada di Pasaraya Blok M, Gedung B, lantai 6 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, berikut adalah secara rinci sejarah dari PT Gojek Indonesia, malah dimulai dari tahun 2010. Di tahun 2010, tepatnya tanggal 13 Oktober ini, PT Gojek Indonesia resmi diluncurkan. Dan saat itu belum adanya aplikasi, dan saat itu hanya memiliki 20 driver ojek motor aja dan juga satu call center. Dan beralih di tahun 2015 yang mana mereka itu merilis salah satu aplikasi yang saat ini memang sudah digunakan sama kebanyakan orang atau konsumen. Itu adalah aplikasi Gojek, di mana aplikasi Gojek ini terdapat beberapa fitur yang mulai dari ada GoMart, terus ada transportasi online, terus ada pengantaran makanan dan juga pemesanan tiket, baik tiket bioskop gitu. Terus di tahun 2016 setelah mereka itu rilis aplikasi, ya mereka itu menjadi startup unicorn pertama di Indonesia, dan di mana nama Gojek pun semakin dikenal di berbagai negara atau mereka tuh melakukan ekspansi gitu. Nah, di tahun 2017 PT Gojek Indonesia ini menempati posisi 17 dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia oleh Fortune. Jadi mereka itu salah satu perusahaan yang mana mereka itu mengembangkan salah satu transportasi online di Indonesia gitu. Lalu di tahun 2018 mereka itu melakukan ekspansi setelah tadi di 2016 sudah dikenal di berbagai negara, dan di 2018 ini mereka juga melakukan ekspansi ke berbagai negara. Nah, untuk negara pertama yang mana mereka melakukan ekspansi itu ada di negara Vietnam dan juga negara Thailand. Dan beralih di tahun 2019 di mana sempat di tahun 2017 itu masuk ke dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia sama Fortune, di mana posisinya itu di angka 17. Ternyata di tahun 2019 juga Gojek ini kembali masuk dalam daftar perusahaan favorit 2019 versi majalah Fortune, yang mana pada saat itu di tahun 2019 ternyata
pada akhirnya Gojek ini menerima pendanaan terbesar dari perusahaan Google sama JD.com dan juga Mitsubishi. Lalu berambat di tahun 2020, Gojek ini bisa mengintegrasikan Indonesia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam ke dalam salah satu aplikasi. Dan dari tahun 2021 hingga sekarang, PT Gojek itu sudah merger dengan Tokopedia menjadi GoTo yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Jadi selain tadi mendapatkan pendanaan dari Google sama Mitsubishi untuk transportasi online, karena PT Gojek Indonesia juga mereka bukan hanya menyediakan transportasi online, tetapi ada pemesanan makanan, terus ada GoMart juga, dan ada kurir juga ya mengantar barang gitu, ada GoSend. Pada akhirnya mereka itu merger ke Tokopedia dengan Tokopedia atau bekerja sama dengan Tokopedia, yaitu menjadi GoTo, menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Gitu. Nah, apa saja nih layanan yang diberikan oleh PT Gojek Indonesia? Ada banyak, di sini ada 5 yang mereka lakukan, mulai dari transportasi dan logistik, terus pembayaran, makanan dan belanja, hiburan dan bisnis, dan terbagi menjadi beberapa poin. Nah, kalau dalam transportasi dan logistik itu ada GoRide, ada GoCar, GoSend, GoBox, dan GoBluebird. Kalau GoRide itu tentunya tidak asing lagi, yaitu adalah transportasi online yang mana untuk penggunaan motor, jadi semacam ojek online. Kalau GoCar sama dengan GoRide, cuma bedanya adalah di transportasinya. Kalau GoCar itu untuk mobil, dan di GoCar itu juga tidak perlu takut lagi ya, karena mereka itu juga menyediakan layanan asuransi gitu. Jadi ketika ada kecelakaan pun sudah di-cover asuransi. Nah, kalau GoSend itu biasanya untuk mengirim barang ke beberapa konsumen ketika konsumen itu membutuhkan barang tersebut gitu. Sama juga dengan GoBox gitu ya. GoSend itu hampir mirip dengan GoBox dan GoBluebird. Kalau GoBluebird ini kerjasama dengan perusahaan taksi Bluebird. Nah, terus yang kedua itu ada pembayaran. Pembayaran itu ada GoPay. Ini kalau pembayaran itu tuh lebih ke layanan keuangannya untuk melakukan transaksi secara online, memudahkan para konsumennya juga. Itu tuh ada GoPay, ada GoTagihan, GoPay Later, GoGift, GoSur, GoInvestasi, dan juga GoCrop. Lalu selanjutnya itu ada makanan dan belanja. Kalau makanan dan belanja ini lebih ke layanan untuk aplikasi pembelanjaan atau untuk memesan makanan gitu. Yang pertama itu ada GoFood, ada GoMart, ada GoMart, dan juga GoShop. Terus ada juga hiburan. Kalau hiburan tuh lebih ke layanan untuk bioskop ya. Biasanya kalau misalkan kita mau pesan bioskop, itu kan bisa datang langsung ya ke ke XX1-nya atau ke bioskop-bioskop lainnya gitu. Dan bayarnya pun secara tunai. Tapi dengan adanya aplikasi Gojek, ya dengan adanya fitur GoTix dan juga GoPay, ini memudahkan di mana mereka tuh bisa melakukan pemesanan tiket bioskop secara online. Lalu terakhir itu ada bisnis. Kalau bisnis ini ada GoBiz, Trans, Moka, GoStore, dan juga Seli. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi dari pelayanan Gojek. Di sini ada GoRide, terus ada GoMart, ada GoFood juga, dan ada GoPay. Nah, tidak lepas dari layanan yang diberikan dan juga sejarah dari PT Gojek Indonesia, tentunya mereka ada salah satu visi dan misi yang menjadi fondasi mereka, di mana misi perusahaan dari PT Gojek Indonesia sendiri yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, terus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, terus juga serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan juga di Indonesia ke depannya. Gitu. Nah, apa visinya? Visinya yang pertama adalah menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Lalu ada meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dan terakhir, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
Lalu karena tadi kita sudah membahas tentang sejarah dan juga layanan yang diberikan serta visi misi dari PT Gojek Indonesia, selanjutnya itu saya mau memperkenalkan yaitu ada SWOT eksternal dan internal dari PT Gojek Indonesia. Nah, di sini ada strength-nya atau kekuatan dari perusahaan PT Gojek Indonesia. Yang pertama itu jaringannya luas, terus juga varian produknya lengkap, inovasi teknologinya juga bisa dibilang bagus, reputasinya juga kuat. Tapi di sini ada kelemahan juga. Yang pertama ketergantungan terhadap internet, persaingan yang ketat, terus juga tergantung pada pengemudi dan mitra, lalu ada keseimbangan antar ketersediaan pengemudi dan juga permintaan pengguna. Lalu ada peluangnya juga, di mana selain tadi ada kekuatan dan juga kelemahan, ternyata ada peluang yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar e-commerce-nya dari segi perusahaan dari segi perubahan regulasinya dan juga ekspansi regional. Dan ada ancamannya juga. Yang pertama itu ada persaingan dari intensif, perubahan tren konsumen dan ketidakpastian ekonomi. Dari SWOT analisis yang sudah dirangkum ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah tadi strength ada jaringan yang luas gitu. Jadi kita tahu bahwa transportasi online itu ya Gojek itu bukan hanya di Indonesia, tapi mereka itu juga sudah berekspansi ke beberapa negara. Tadi ada negara Singapura, Vietnam, terus Thailand gitu ya. Dengan adanya Gojek ini memiliki jaringan yang luas, tentunya baik dari segi mitra pengemudinya ataupun dari pengguna layanannya ini tentunya bisa memberikan layanan dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Terus yang kedua itu varian produknya lengkap. Tadi sudah dijelaskan ya layanan dari PT Gojek Indonesia itu bukan cuma ada transportasi online aja, tetapi tadi ada layanan untuk pemesanan makanan, pemesanan tiket, pengiriman barang juga gitu ya. Nah, dari keberagaman ini tentunya juga memudahkan para konsumen gitu. Varian produk yang lengkap tentunya bisa memberikan kekuatan kepada Gojek, bukan hanya berfokus pada transportasi online aja, tetapi berfokus pada fitur-fitur yang lainnya gitu. Nah, keberagaman ini pun juga memungkinkan Gojek untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggannya gitu. Terus yang ketiga itu ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini kita tahu ya bahwa transportasi online itu tidak lepas dari teknologi yang digunakan, harus menggunakan handphone, harus menggunakan aplikasinya. Jadi ada peluncuran aplikasi dari PT Gojek Indonesia. Tetapi uh, di kekuatannya ini ya di inovasi teknologi, jadi walaupun para pelanggannya itu tidak memiliki aplikasi dari Gojek, aplikasi Gojek, tentunya PT Gojek ini mereka mengembangkan inovasi yang mana konsumennya itu bisa memesan ojek online atau memesan barang jadi GoSend, GoMart, GoFood itu bukan hanya mengunduh dari aplikasi aja, tapi mereka menyediakan Gojek Web untuk pemesanan tiketnya, jadi lebih memudahkan gitu. Kalau apabila si konsumennya ini biasanya terkendala dalam penyimpanan HP gitu, HP penuh. Nah, mereka tuh bisa memesan melalui website. Terus yang keempat itu reputasinya kuat. Nah, saat ini Gojek itu adalah salah satu aplikasi terbaik dalam hal pelayanan pelanggan dan pengemudinya juga bisa dibilang ramah, pelayanan yang diberikan juga ramah dan respon terhadap keluhan pun bisa dibilang baik. Kenapa? Karena pengalaman dari saya pribadi, saya juga menggunakan salah satu aplikasi Gojek ya ketika saya waktu itu untuk pergi ke kampus dan untuk pergi magang, biasanya saya menggunakan aplikasi Gojek. Dan biasanya ketika saya memesan Gojek, pengemudinya itu memang sangat responsif sekali gitu. Selalu menanyakan posisinya di mana, terus juga mereka menanyakan saya pakai baju apa supaya koordinasinya juga. Nah, dan sepanjang perjalanan pun komunikasi juga enak sih, maksudnya tidak diem-diemin aja gitu, diem-dieman aja ketika ada di motor kayak gitu. Dan bisa dibilang pelayanannya memang benar-benar ramah dan pengemudinya juga sangat responsif gitu.
Terus selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi bukan hanya kekuatan aja yang dimiliki sama PT Gojek Indonesia, tetapi ada kelemahannya juga. Yang pertama itu adalah ketergantungan terhadap internet. Walaupun tadi PT Gojek Indonesia ini kekuatannya adalah inovasi teknologi. Jadi walaupun tidak bisa menggunakan aplikasi, itu bisa menggunakan website. Tapi dari hal itu ternyata ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketergantungan terhadap internet gitu. Kalau tidak ada internet, berarti akses untuk pemesanan online-nya itu tidak akan berjalan dengan baik, gitu. Karena layanan Gojek ini membutuhkan akses internet yang stabil. Nah, ketergantungan ini pun menjadi kelemahan jika pengguna mengalami masalah koneksi internet, gitu. Terus yang kedua, persaingan yang ketat. Walaupun bisa dibilang Gojek ini adalah salah satu perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, konsumen luas, dan juga Gojek sudah beroperasi di industri yang sangat kompetitif. Nah, tentunya pasti akan ada pemain-pemain atau persaingan-persaingan yang lainnya, transportasi-transportasi online lainnya. Salah satunya adalah Grab. Nah, persaingan inilah yang bisa menjadi kelemahan si Gojek tersebut, di mana kalau misalkan Gojek tidak bisa bersaing, tentunya akan menghadapi dan ini menjadi kelemahan bagi mereka. Terus yang ketiga, ada ketergantungan pada pengemudi mitra. Gojek itu bergantung pada mitra pengemudi untuk menyediakan layanan. Jadi jika terjadi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan pengemudi mitra, pelayanan Gojek pun dapat terganggu. Dan yang terakhir itu ada keseimbangan antara ketersediaan pengemudi dan juga permintaan pengguna. Jadi ternyata kelemahan yang dihadapi sama Gojek itu tidak stabilnya antara keseimbangan si pengemudi dengan jumlah penggunanya gitu. Dari hal tersebut itu menyebabkan penggunanya itu harus menunggu lebih lama dari yang diinginkan untuk mendapatkan pengemudi gitu, terutama pada jam sibuk atau jam-jam operasional kerja karyawan gitu. Hal ini menjadi frustasi bagi pengguna dan dalam beberapa kasus membuat mereka lebih beralih ke pesaing Gojek. Ini juga berdasarkan dengan pengalaman saya sebenarnya pada saat itu saya melakukan magang dan memang mengharuskan untuk memesan transportasi online karena memang jarak dari waktu itu saya di stasiun Kemayoran mau ke PT Posto itu juga harus menggunakan Gojek, tetapi karena memang di stasiun Kemayoran saya lihat Gojek itu juga tidak terlalu banyak dan banyaknya itu adalah banyaknya itu adalah ojek online Grab gitu. Jadi ketika saya memesan ternyata pengemudinya itu sampainya baru 5 menit lagi dan itu memungkinkan saya untuk memesan di aplikasi lain karena takutnya nanti akan terlambat gitu. Jadi saya beralih ke uh, apa aplikasi lain itu aplikasi lain yaitu Grab. Baik, selanjutnya ini ada opportunity atau peluang. Karena tadi ada kekuatan sama kelemahannya, tentunya ada peluang juga bagi PT Gojek Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar e-commerce. Jadi permintaan layanan pengiriman barang dan juga pesan antar makanan itu meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia. Nah, dengan adanya pertumbuhan pasar e-commerce, tentunya ini bisa menjadi Gojek itu bisa mendapatkan manfaat peluang ini untuk mengembangkan layanan pengiriman dan juga memperluas dari pangsa pasarnya. Lalu yang kedua itu ada perubahan regulasi. Dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan transportasi dan teknologi di Indonesia dapat membuka peluang baru bagi bisnis Gojek. Artinya bahwa dengan adanya peraturan yang membolehkan transportasi online seperti Gojek ini beroperasi di Indonesia, tentunya ini memudahkan para Gojek juga ya, di mana perubahan regulasi ini juga menguntungkan dan dapat membantu Gojek dalam beroperasi secara lebih efisien dan mengurangi hambatan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada ekspansi regional. Gojek telah berhasil mengembangkan bisnis di beberapa negara tetangga tadi ya seperti Vietnam, Singapura, dan juga Thailand. Nah, dari peluang ekspansi ini tentunya dapat membantu Gojek untuk memperluas pasarnya dan mendiversifikasi resiko. Nah, selanjutnya ini ada ancaman. Tadi ada peluang, tentunya ada ancaman. Ancamannya apa? Yang pertama adalah persaingan intensif. Nah, kita tahu bahwa saat ini itu ya bukan hanya Gojek aja yang menjadi transportasi online di Indonesia. Contohnya itu ada pesaing-pesaing lain seperti Grab.
Grab juga sudah merambah di Indonesia. Terus juga ada perusahaan besar internasional seperti Uber yang sudah beroperasi di Indonesia. Dan ini menjadi ancaman juga bagi Gojek ketika mereka itu tidak mampu bersaing, ya, maka ancaman bagi Gojek pun ini mereka tidak mampu mengimbangi dengan inovasi, tidak apa ya, tidak mampu mengimbangi dengan inovasi dan strategi yang tepat, tentunya mereka akan si Gojek ini akan tersingkirkan seperti itu. Lalu yang kedua ada perubahan tren konsumen. Perubahan tren konsumen ini terkait dengan preferensi dan kebutuhan yang dapat berdampak langsung pada permintaan terhadap layanan Gojek. Misalnya Gojek itu memang menyediakan banyak fitur. Tadi ada pemesanan online, ya tiket, terus makanan, terus ada ojek online, ada apalagi GoSend gitu ya, pengiriman barang gitu, dan juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu, mendapatkan pendanaan juga. Tapi kalau misalkan tidak bisa mengatasi perubahan tren konsumen atau mengimbangi perubahan tren konsumen, tentunya ini menjadi ancaman juga bagi Gojek. Misalnya gimana? Misalnya masyarakat itu lebih memilih layanan pesan antar makanan daripada menggunakan layanan ojek online. Nah, ini itu dapat mempengaruhi bisnis Gojek secara negatif. Terus yang terakhir itu ada ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan persepsi nilai layanan Gojek. Jika ekonomi mengalami penurunan, orang mungkin lebih enggan menggunakan aplikasi transportasi online yang akan berdampak pada bisnis Gojek. Nah, karena tadi sudah membahas terkait dengan analisis dari PT Gojek Indonesia dan juga definisi dari analisis SWOT ya, yang mana di sini ada kesimpulannya, di mana analisis SWOT ini adalah metode yang efektif untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman suatu perusahaan. Dalam analisis SWOT internal Gojek, ya perusahaan ini memiliki kekuatan. Yang pertama itu jaringannya luas, varian produknya juga lengkap, inovasi teknologinya juga baik gitu, dan berkembang pesat. Tapi Gojek juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada internet dan juga persaingan yang ketat. Nah, jika analisis SWOT-nya itu berdasarkan eksternal Gojek, itu yang mana yang pertama ada peluangnya, di mana peluang itu adalah pertumbuhan pasar e-commerce, perubahan regulasi, dan juga ekspansi regional. Namun di eksternal SWOT-nya PT Gojek Indonesia juga ada ancamannya. Yang pertama adalah persaingan intensif, perubahan tren konsumen, dan juga ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ini ada analisis dan juga saran yang saya berikan kepada PT Gojek Indonesia, baik itu analisis SWOT internal ataupun eksternalnya. Saran yang saya berikan yang pertama adalah ketersediaan pengemudi harus diseimbangkan dengan pelanggan. Kalau kita tahu tadi di dalam kelemahannya, itu ada keseimbangan antara ketersediaan pengemudi dan permintaan pengguna, di mana penggunanya itu harus menunggu lebih lama dari yang diinginkan untuk mendapatkan pengemudi, terutama pada jam sibuk. Nah, hal ini dapat menyebabkan frustasinya bagi pengguna, terus juga dalam beberapa kasus juga membuat mereka itu beralih ke pesaing Gojek. Nah, maka dari itu, berdasarkan dengan kelemahan di dalam Gojek, tentunya sangat mengganggu konsumen, sehingga pada akhirnya kurangnya responsif konsumen dan akan berpaling ke transportasi lain. Dengan begitu, saran dari saya yang saya berikan adalah bahwa Gojek itu sebenarnya harus memperhatikan masalah ini dengan menyeimbangkan nih antara ketersediaan pengemudi dan juga pelanggannya, supaya tidak terjadi perubahan atau pengalihan ini ya, berpaling ke transportasi online lainnya. Lalu yang kedua, tantangan regulasi harus segera diatasi. Ketika kita tadi balik lagi ke dalam perubahan regulasi di peluang ya, adanya perubahan regulasi terkait dengan teknologi di Indonesia, di mana dapat membuka peluang baru bagi Gojek gitu ya. Dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan transportasi dan juga teknologi di Indonesia, yang mana membolehkan transportasi online digunakan di Indonesia, tentunya ini bisa membuat peluang baru bagi bisnis Gojek ya, sehingga perubahan regulasi ini dapat menguntungkan dan dapat membantu Gojek dalam beroperasi secara lebih efisien dan mengurangi hambatan bisnis. Tetapi pada dasarnya bahwa
tentu ada tantangan yang dirasakan oleh Gojek itu sendiri, yang mana tentunya akan menciptakan persaingan yang sengit dalam bisnis, baik itu transportasi online bagi Gojeknya gitu. Karena banyak sekali ya transportasi online lainnya seperti Grab, terus Uber, Maxim, dan lainnya yang mana juga mereka kan transportasi online dan diperbolehkan juga untuk beroperasi di Indonesia gitu. Maka dari itu disarankan oleh saya untuk Gojek ini lebih meningkatkan keamanannya dan keselamatan dalam berkendara. Terus juga mereka memprioritaskan kualitas layanan terutama kecepatan pengantaran barang. Kenapa? Hal ini tuh sesuai dengan regulasi transportasi online dalam berkendara dan dapat mempertahankan konsumen atau pelanggan setia Gojek. Gitu. Terus yang terakhir itu Gojek harus terus beradaptasi dan berinovasi. Berdasarkan dari tantangan dalam menghadapi ancaman eksternalnya tadi ya tentunya Gojek juga harus beradaptasi dan juga berinovasi sejalan dengan perkembangan pasar dengan cara ya tetap untuk menjaga keunggulan yang dimiliki dan melihat peluang baru yang ada sehingga Gojek akan tetap bisa bertahan dan tumbuh dengan pesat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai SWOT analisis dari PT Gojek Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.